kasih terhadap kami. Kau pasti yang beserta kami, Kau pasti yang tolong kami, Kau yang jamin masa depan kami ya Yesus. Dan kami percaya mujizat-Mu pasti dan masih akan terjadi ya Tuhan. Dengan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Amin. Kami percaya dengan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba. Engkau yang berkuasa atas hamba-Mu. Terima kasih untuk semuanya Engkau juga berkarya kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran. Kitab Keluaran. Pasal yang ke-14. Kitab Keluaran. Pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema di luar kekuatan manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop firman Tuhan ini diberi tema menyeberangi laut Teberau. Menyeberangi laut Teberau. Kita tahu bersama dalam firman Tuhan ini, bangsa Israel harus menyeberangi laut Teberau di luar batas kemampuan mereka. Apa itu? Kita tahu bersama bahwa laut Teberau tidak mungkin dilewati oleh orang Israel tanpa alat transportasi. Dan saudara tahu sendiri ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka bukan hanya 1-2 orang, tetapi mereka jumlahnya sangat banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang tertekan, orang-orang Israel ini harus benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Nah kita perhatikan terlebih dahulu tentang laut Teberau atau laut. Saudara, laut kalau saudara melihat mungkin ketika sepanjang saudara berjalan naik kendaraan dari Pamekasan menuju ke Surabaya, ya, saudara mungkin akan melihat laut yang ada di pinggiran jalan. Dan laut ini berbicara tentang sesuatu yang luas. Laut ini berbicara atau membutuhkan tenaga yang lebih untuk bisa sampai ke seberang. Kalau saudara hendak pergi dari Surabaya ke Sulawesi, kalau saudara menggunakan transportasi laut, saudara harus menggunakan kapal. Sebab kalau saudara tidak menggunakan kapal, saudara tidak mungkin bisa sampai ke Sulawesi. Apalagi kalau saudara berenang, yang ada mungkin saudara belum nyampe tujuan, saudara sudah walahu alam. Ya. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya transportasi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang laut, untuk sampai ke tujuan ini bukan perkara yang mudah. Dan kita perhatikan baik-baik, orang Israel hendak menuju ke seberang, tetapi tidak ada jalan lain.
Sementara di belakang orang-orang Israel ini, tentara-tentara Mesir siap untuk menarik mereka kembali, untuk membawa mereka kembali kemana? Pulang balik ke Mesir. Fir'aun gak rela. Rugi dong melepaskan Israel. Siapa nanti yang kerjakan? Belum lagi anak-anak mereka sudah menjadi korban. Anak sulung mereka. Jelas sekali Fir'aun mengambil tindakan untuk menghabiskan semua orang Israel. Siapa yang gak marah? Anak sulungnya mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang seperti itu, ternyata dibutuhkan satu ketenangan dari seorang pemimpin yang bernama Musa. Dan Musa pada akhirnya saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, mampu membelah lautan. Yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia biasa. Membelah lautan itu berarti apa saudara? Membelah lautan ini berarti melakukan sesuatu yang mustahil. Ini yang pertama saudara. Membelah lautan berarti melakukan sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa saudara? Karena yang dibelah ini adalah air. Saya coba mencari penjelasan tentang air. Kalau dulu memang kan waktu SD kita belajar tentang IPA, SMP juga begitu. Dan ada pengertian mengapa air itu tidak dapat dibelah. Yang pertama itu kalau saudara perhatikan sifat molekul dari air. Ya, sifat molekul dari air ini di mana ikatannya ikatan yang kaku dalam penjelasannya. Jadi ketika kita memukul air itu, ya, menggeser air itu, ternyata molekul-molekul itu hanya berpindah tempat dan akan kembali menyatu. Nah itu sifat dari air. Sehingga tidak mungkin dibelah air itu, mau pakai parang yang tajam sekalipun tidak akan mungkin terbelah. Ya. Juga selain itu saudara, kalau berkaitan dengan membelah air ini tidak mungkin, kenapa? Kalau tadi karena sifat molekul air juga ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya tarik bumi yang bekerja secara konstan, secara terus menerus untuk apa? Untuk meratakan permukaan air itu ke titik terendah. Dan yang lain sebagainya. Ada begitu banyak faktor. Jadi memang tidak bisa. Mau pakai tenaga apapun, orang Israel atau mungkin orang Israel mau menguras air laut itu, jatuh-jatuhnya bagai menggantang asap. Artinya pekerjaan yang sia-sia. Dalam ketidakmustahilan ini, Musa maju sebagai seorang pemimpin yang tenang. Ya. Dalam ketidakmustahilan ini Musa maju sebagai seorang pemimpin yang tenang. Pemimpin yang tidak mau menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sedang berada di dalam tekanan yang besar. Bahwa sebenarnya mereka sedang berada dalam situasi yang bisa menghancurkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita perhatikan bagaimana membelah lautan ini juga selain melakukan sesuatu yang mustahil, juga membelah lautan ini berarti berusaha untuk membatalkan atau menggagalkan hukum alam. Karena yang bisa dibelah adalah benda-benda yang padat, bukan yang cair. Kalau saudara berkata, tetapi saya bisa belah es. Ya, karena masih dalam bentuk es. Nanti setelah mencair, gak bisa lagi dibelah. Selain itu saudara, dalam membelah laut berarti juga mengerahkan seluruh kekuatan. Di mana kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya. Dan itu tidak mungkin saudara. Tidak usah lautan yang luas deh. Tidak usah lautan yang luas. Coba saudara di bak mandi saudara, ya, saudara belah itu air. Bisa enggak? Tidak bisa. Dan memang itu mustahil dilakukan. Tetapi di balik kemustahilan itu, Tuhan mau menunjukkan kepada Israel bahwa aku sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Tuhan mau katakan kepada orang-orang Israel, apa yang membuat engkau tidak sanggup untuk keluar dari tempat ini? Aku sanggup membawa engkau keluar. Bapak Ibu, pahami bersama bahwa kalau Tuhan yang sudah bergerak,
Kalau Tuhan yang sudah bertindak, kalau Tuhan yang sudah membawa keluar, maka Tuhan akan bertanggung jawab dan akan terus membawa keluar. Karena Tuhan yang mau. Makanya Tuhan tidak biarkan orang Mesir untuk dapat merebut kembali orang-orang Israel atau bahkan mungkin membunuh orang-orang Israel. Saudara, menurut Alkitab, ya, kita perhatikan kembali menurut Alkitab atau menurut firman Tuhan ini, laut ini berbicara tentang kekuatan, laut ini berbicara tentang karya Allah yang sangat luar biasa. Laut ini berbicara tentang kekuatan, tentang karya Allah yang luar biasa. Tentunya dari bacaan kita dalam Keluaran 14. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama bahwa dalam firman Tuhan ini, kuasa Tuhan, kuasa Allah itu ya dan amin. Kuasa Tuhan itu adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Sekali lagi, peristiwa membelah air laut adalah kuasa Tuhan yang mutlak. Kuasa Allah yang mutlak, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Saudara, mungkin ada hal-hal yang saudara tidak dapat lakukan dengan kekuatan saudara. Mungkin saudara sudah lemah, mungkin saudara sudah berusaha, sudah berjuang sekuat tenaga. Istilahnya orang bilang dalam peribahasa bagai menggantung asap. Tetapi percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang mutlak, ada kuasa Tuhan yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Dalam Mazmur 93 ayat yang keempat, Mazmur 93 ayat yang keempat berkata begini saudara. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Sekali lagi, daripada suara air yang besar, ya, mungkin suara ombak yang besar, ya, gelombang laut yang besar yang membuat murid-murid Yesus takut. Tetapi firman Tuhan katakan, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Allah mau tegaskan kepada kita, gelombang apapun yang coba menghancurkan perahu saudara, firman Tuhan katakan bahwa Dia lebih besar dari segala-galanya. Firman Tuhan laut berbicara tentang karya Allah, di mana Allah menunjukkan kuasanya yang besar, kuasanya yang mutlak. Juga Bapak Ibu Saudara, di situ ada keselamatan serta perlindungan Allah atas umatnya. Justru di laut Tebrau itulah, justru ketika Allah mengizinkan lewat Musa membelah laut itulah, justru disitulah perlindungan Tuhan. Bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang nyaman. Perhatikan sekali lagi saudara, bukan di tempat yang nyaman, tapi justru di situ Allah melindungi umat Israel. Di tengah lautan, laut yang dibelah dengan kekuatan kuat kuasa Allah. Bukan kekuatan kuat kuasa manusia. Justru disitulah Allah bekerja. Saudara, kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan ini, kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa perlindungan itu justru datang di tempat yang mungkin, tempat yang terbaik menurut kita. Tetapi ternyata tidak saudara. Ternyata terbaik menurut Tuhan. Apakah orang-orang Israel pernah berpikir kalau ternyata mereka dilindungi Tuhan justru di tengah lautan? Saudara perhatikan bagaimana bentuk proteksi Tuhan kepada orang Israel. Selalu dalam situasi yang genting. Tuhan tunjukkan, ya, waktu malaikat maut hendak mencabut nyawa anak-anak sulung di Mesir, Tuhan tunjukkan perlindungannya kepada orang Israel. Artinya apa saudara? Artinya ada perbedaan, ada pembeda. Ternyata Tuhan bedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Saudara percayalah
bahwa Tuhan selalu mengadakan perbedaan antara orang yang percaya kepada Dia dengan yang tidak. Itu pasti, saudara. Itu pasti. Tuhan pasti adakan perbedaan. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki sikap seperti Israel yang selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Ataukah kita memiliki sikap yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Kita tahu bersama bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk menurut Alkitab. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Begitu banyak perlindungan Tuhan. Tuhan beri makan mana dari sorga. Mereka minta Tuhan kasih. Mereka minta air, Tuhan kasih. Semua Tuhan kasih. Tetapi yang lahir dari hati mereka adalah keluhan-keluhan. Saudara, aduh jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang terlalu banyak mengeluh, saudara ya. Padahal karya Tuhan, karya keselamatan Allah, perlindungan Tuhan itu begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran 14 ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Kiri kanan air yang sudah dibelah itu adalah tembok bagi Israel. Coba saudara bayangkan, itu adalah tembok. Saya nggak bisa bayangkan air itu jadi Tuhan buat sedemikian rupa. Menjadi tembok buat Israel. Tuhan itu kalau bekerja, ini loh saudara, di luar pikiran kita. Namun kadang-kadang anak-anak Tuhan memaksakan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Ini repotnya saudara. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami mujizat Tuhan? Atau kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak sadar kalau sebenarnya Tuhan sudah memproteksi kehidupannya? Tidak sadar kalau sebenarnya ada tiang awan dan tiang api. Kenapa bisa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami seperti itu? Karena fokus hidup mereka bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Ini saudara, kalau fokus kita kepada masalah dan masalah, kita lupa bahwa ternyata Tuhan sudah membawa kita jauh lebih tinggi dari apa yang seharusnya kita tidak mampu mencapainya. Ini saudara. Sekali lagi perhatikanlah. Kita belajar baik-baik dari firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-16. Yesaya 43 ayat 16 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan. Perhatikan. Yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah membuat jalan. Insinyur mana yang sanggup membuat jalan dengan membelah air? Kalaupun saudara bisa melihat, mungkin teknologi sekarang nggak ada yang bisa. Ya saya perhatikan teknologi China itu luar biasa kan saudara. Kalau hanya, jembatan di atas air, wah sudah luar biasa saudara ya. Kalau hanya Suramadu kecil itu. Yang terbaru, Cina bangun apa saudara? Jembatan di antara pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi. Saudara, saking pintarnya tuh saudara ya. Bahkan China berhasil mengembangkan membuat matahari buatan. Tetapi bagaimanapun hebatnya, tetap tidak akan bisa membuat jalan yang membelah lautan. Kalau timbun lautan, apa istilahnya saudara, nimbun itu? Reklamasi ya. Tetapi yang jadi masalah adalah memotong dan membuat jalan. Memotong air itu sendiri seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi. Tidak mungkin saudara. Inilah hebatnya Tuhan kita yang membuat jalan melalui laut. Tidak memakai jembatan. Tuhan tidak
Di sini tidak dikatakan Tuhan membuat jembatan, tapi Tuhan langsung membelah lautan. Dan saudara, dalam ketika Tuhan menyelamatkan Israel juga, saudara perhatikan bahwa justru disitulah juga terjadi penghukuman orang-orang Mesir, Fir'aun dan kereta berkuda mereka. Justru disitulah, di jalan itulah terjadi penghukuman. Di jalan yang sama ada dua kejadian. Satu mengalami pertolongan Tuhan yang hebat, satu mengalami hukuman Tuhan. Sekali lagi perhatikan saudara. Di jalan yang sama yang Tuhan buat, satu mengalami pertolongan Tuhan sehingga mereka bisa menyeberang. Tetapi satu golongan habis. Ini bukan cerita fiktif. Karena di laut Hebrau tersebut sudah ditemukan banyak sekali bekas-bekas roda kereta kuda. Fakta sejarah yang tidak bisa bohong. Dalam jalan yang sama, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya mau katakan kepada kita, kita sama-sama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita percaya dia satu-satunya jalan, amin. Tetapi jangan sampai Yesus satu-satunya jalan, jalan yang sama itu berbeda hasil. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai jalan yang sama itu hasilnya berbeda. Kita dengan keluarga kita. Jangan sampai saudara. Kenapa saudara? Karena setiap orang Tuhan akan menilai dengan cara Tuhan menilai. Setiap orang akan diukur dengan cara Tuhan mengukur, bukan dengan ukuran manusia. Tuhan sanggup memberikan berkat yang luar biasa dari Israel. Itu berkat saudara. Berkat di tengah kesulitan loh. Berkat di tengah kondisi yang terjepit, itu berkat. Bisa melewati menyeberang laut Teberau, itu berkat. Di tengah kondisi yang terjepit. Tetapi di satu sisi, orang-orang Mesir justru bukan mengalami berkat, tapi mengalami kematian di jalan yang sama. Untuk dapat membelah lautan, mari kita perhatikan bersama-sama saudara. Sebagai orang percaya, untuk dapat membelah lautan, yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, yang pertama kita perhatikan dalam Ibrani 11 ayat 29. Ibrani 11 ayat 29, yang pertama. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Untuk dapat membelah lautan yang pertama dibutuhkan yang namanya iman. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 29, karena iman. Kira-kira sebagai pemimpin, kalau Musa tidak beriman, bisa terjadi enggak? Gak mungkin saudara. Karena sekali lagi saudara perlu kita perhatikan, mujizat Tuhan itu selalu ada kerjasama dengan orang tersebut. Tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Dan Musa sepakat dengan Tuhan. Sehingga orang-orang Israel pun akhirnya ikut. Karena iman. Firman Tuhan katakan Ibrani 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Israel. Sudahkah kita mempraktekkan ini saudara? Ibrani 11 ayat 1. Atau jangan sampai kita hanya membaca firman Tuhan ini. Tapi kita tidak pernah mempraktekannya. Kita tidak pernah menggunakannya.
Karena firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sudahkah kita benar-benar berharap kepada sesuatu itu berdasarkan iman kita? Sudahkah kita benar-benar berharap kepada Tuhan dari dasar iman itu? Jadi sekali lagi dibutuhkan yang namanya iman. Dan iman itu sendiri saudara adalah iman yang penuh ketenangan. Orang yang beriman pasti orang yang tenang. Tapi orang yang tenang belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman seyogyanya dia adalah orang yang tenang. Tenang di sini saudara bukan berarti bukan berarti oh diem aja ya, bukan. Tenang di sini adalah ketika dia mengalami tekanan-tekanan di dalam hidupnya, respon dia itu benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Dia tahu itu sulit, dia tahu itu sukar. Tetapi dia akan terus berusaha untuk melewati semuanya. Karena dia tahu ada kekuatan kuat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi dibutuhkan yang namanya iman dan iman yang tenang. Iman yang dapat memberi keteduhan. Dalam Keluaran 14 ayat 13, Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terbukti enggak omongan Musa? Bapak Ibu Saudara terbukti enggak? Terbukti. Coba ayat 13. Kembali ayat 13. Firman Tuhan katakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Dan terjadi kan? Ayat 14. Ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja di sini bukan berarti oh diam gak ngapa-ngapain, tidak. Tetapi diam kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam kendali Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Jadi yang berperang itu bukan orang Israel, saudara. Tetapi yang berperang itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berperang. Perhatikan firman Tuhan ini. Makanya saudara, firman Tuhan katakan bahwa Musa bisa setenang itu. Tapi saya yakin Musa sebagai pemimpin kelihatannya aja tenang saudara. Tetapi di dalam diri was-was. Namanya pemimpin, kalau Musa juga tidak tenang, pasti semuanya tidak akan tenang. Dia kan pemimpin. Dia yang dipilih Tuhan untuk berjalan di depan. Seandainya Musa tidak tenang, ya apa ini Tuhan? Ya apa ini Tuhan? Gimana Tuhan? Nanti seperti ini. Tuhan bagaimana ini? Nanti aku dilempari sama... Nah, kalau Musa seperti itu, habislah sudah. Selesailah sudah ceritanya. Tetapi puji Tuhan, Musa tetap tenang, ternyata benar. Apa kata firman Tuhan? Bahwa orang yang tenang itu bisa mengendalikan segala situasi. Hanya orang yang tenang yang bisa mengendalikan segala situasi sesulit apapun. Dalam iman yang penuh ketenangan juga ada iman yang dilakukan atau ada tindakan di dalamnya, dikerjakan. Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat 16, lanjut. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat
kering. Jelas saudara, Tuhan butuh Musa segera bertindak. Perhatikan ayat 15. Ayat yang ke-15 perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ada tindakan, jangan diam saja. Cepat jalan, cepat lakukan. Tidak perlu pakai pertimbangan lagi saudara. Saudara mungkin saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada hal-hal dalam mengambil keputusan kita harus benar-benar mempertimbangkannya secara matang. Tentunya kita libatkan Tuhan. Tetapi mungkin itu durasinya yang cukup lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga hal-hal yang ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mau kita cepat mengeksekusinya. Tidak lelet, tidak lambat. Saudara lihat dalam Keluaran 14 ini, ayat yang ke-15, 16. Tuhan suruh cepat kan? Jangan tunggu lagi. Kalau Tuhan sudah suruh jalan-jalan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Mau berangkat bagaimana? Jalannya nggak ada. Wajar nggak? Wajar. Wajar saudara. Suruh berangkat, suruh jalan. Aduh, bagaimana nih? Tetapi kalau Tuhan sudah suruh berangkat, Tuhan akan bertanggung jawab. Ketika Tuhan suruh Abraham untuk meninggalkan tempat kediamannya, apakah Tuhan tidak bertanggung jawab? Tuhan bertanggung jawab. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, orang-orang yang Tuhan perintahkan, dan mereka melakukan, semua Tuhan bertanggung jawab. Tidak ada sedikit pun. Jadi apapun juga yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, kalau saudara bertindak dan melakukannya di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan yang akan bekerja sempurna di dalam hidup saudara. Persoalannya kita ini mau nggak dipakai Tuhan? Itu saudara. Mau nggak kita dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, untuk dapat membelah lautan, kalau yang pertama dibutuhkan iman, yang kedua dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Ternyata untuk dapat mengatasi segala sesuatu tidak hanya sekedar iman, tetapi harus ada kerendahan hati di dalamnya. Dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lembut di sini saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, juga dalam terjemahan bahasa Inggris saudara bisa lihat, lembut di sini memiliki arti rendah hati. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Bayangkan saudara. Musa adalah seorang yang rendah hati. Jadi tidak salah saudara. Kenapa Tuhan pakai Musa? Karena Musa mudah diisi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa adalah orang yang rendah hati kata firman Tuhan. Jadi tidak salah, Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Musa adalah pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah ini saudara, penting sekali kita menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Pribadi yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, itu akan sangat sulit Tuhan melakukan karyanya di dalam kehidupannya. Karena susah dibentuk. Susah dibentuk, angel dibentuk. Nah Musa, firman Tuhan katakan dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Pasti dipakai oleh Tuhan. Itu pasti. Mau dia ada di desa dimanapun. Kalau Tuhan pakai dia akan pakai. Dan Musa selain pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Musa juga menjadikan Tuhan sebagai apa?
sumber kekuatannya, sumber segala-galanya, di mana Musa mengembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah Musa. Yang ketiga, untuk dapat membelah lautan. Kalau yang pertama dibutuhkan iman, yang kedua dibutuhkan kerendahan hati, yang ketiga dibutuhkan kerelaan. Dibutuhkan kerelaan, rela, tanpa pamrih, tanpa apapun juga rela dia. Dibutuhkan kerelaan dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Musa. Saudara, Musa sangat rela untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi perhatikan saudara, dalam kerelaannya itu Tuhan katakan begini, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh berangkat dari sini. Musa rela. Tetapi Musa sekali lagi meminta kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kalau Tuhan bukan Tuhan sendiri yang membimbing, jangan suruh. Aku rela Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang membimbing, jangan Tuhan. Nah inilah sosok dari Musa. Ya, dia sangat rela, di mana dalam kerelaan itu ada ketulusan. Dalam Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah membuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara, tulus banget Musa secinta itu kepada orang Israel. Musa bilang kepada Tuhan, orang Israel ini sudah berbuat dosa kepada engkau ya Tuhan, sudah buat patung lembu emas. Tetapi Tuhan ampunilah dosa mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni, hapuskan juga namaku. Apa maksud Musa saudara? Musa tidak ingin dia sendiri yang selamat. Musa ingin dia selamat dan juga orang-orang Israel. Aduh saudara ini, berjuang besar ya. Pemimpin sudah, levelnya ini sudah sulit loh saudara mendapatkan sosok pemimpin seperti Musa ini. Bayangkan saudara, dia katakan hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Hapuskan. Gak apa-apa Tuhan, aku bersama-sama dengan Israel. Kalau engkau gak mau mengampuni dosa mereka. Saudara, ini gak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketulusan dari Musa justru menggerakkan hati Tuhan. Kalau kita ingin menggerakkan hati Tuhan, ingat kita harus memiliki ketulusan di hadapan Tuhan. Tidak hanya berhenti dari ketulusan, Musa juga dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah seorang yang jujur. Saudara perhatikan dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 7. Di situ diceritakan bagaimana Musa adalah seorang yang jujur di hadapan Tuhan. Dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 7 bisa diperhatikan. Di situ bagaimana Miriam, kakaknya memprotes kepemimpinan Musa. Tetapi pada akhirnya Tuhan membela Musa. Tuhan katakan bahwa Musa adalah orang yang luar biasa. Coba perhatikan saudara, Miriam serta Harun mengatai Musa. Bayangkan saudara ya, Harun yang harusnya partner sesama hamba, tapi justru melakukan tindakan yang luar biasa salahnya di hadapan Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat yang kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Wah. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada
Tuhan. Bayangkan Musa dan Harun berkata, masa iya sih Tuhan berfirman hanya kepada Musa? Masa iya sih hanya Musa aja yang dipakai? Masa iya sih kita nggak dipakai? Sama-sama sebenarnya dipakai, ya kan? Harun juga dipakai. Tetapi Tuhan memilih Musa untuk mendengar suaranya. Tuhan memilih Musa untuk berbicara. Tuhan berbicara kepada Musa. Tetapi mereka nggak terima hal itu, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan membela ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, ayat yang ketujuh. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan bela. Kalau Tuhan yang pilih saudara, Tuhan yang akan bela. Kalau Tuhan yang mengizinkan saudara membangun segala sesuatu di dalam hidup saudara, Tuhan yang akan bela saudara. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau memvonis saudara apa, terserah orang mau menghakimi saudara bagaimana. Tapi kalau Tuhan yang pilih saudara, kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan yang benar-benar mengarahkan saudara, maka Tuhan sendiri yang akan membela saudara. Perhatikan hal ini saudara. Itulah cara kerja Tuhan. Dan yang terakhir, untuk dapat membelah lautan dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ya, ketaatan dalam Keluaran 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21 dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Dibutuhkan ketaatan. Ada ketaatan di dalam kehidupan Musa. Ingat saudara, kita tidak akan bisa membelah lautan kalau tidak ada ketaatan di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang datang menghimpit kehidupan kita. Kalau tidak ada ketaatan di dalamnya. Kalau tidak ada kerelaan di dalamnya. Kalau tidak ada kerendahan hati di dalamnya. Dan kalau tidak ada iman di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya kami dapat melewati apapun di dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Untuk itu bawalah kami menjadi pribadi yang rendah hati kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terduga banyak, amin. yang mustahil pun terjadi, Karena kuasa-Mu yang pegang yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan sempurna
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terluka. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan membawa kita kembali untuk mengerti rencana Tuhan. Tuhan tidak ingin peristiwa-peristiwa di masa lampau hanya kita mendengarnya saja. Tapi Tuhan mau kita mengalami sendiri di dalam hidup kita. Mari saudara, apapun juga yang menjadi masalah saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi saat ini, apapun pergumulan hidup saudara saat ini, mari serahkan kepada Tuhan. Biar Dia bertindak di dalam hidup saudara. Kalau lautan saja yang mampu membelahnya, saya percaya bahwa Tuhan juga akan mampu menyelesaikan semua yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Labasam jalala laba laba laba. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih, oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, yang membelah laut. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Oh, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, Kau membuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat, Kau pembuat, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, oh, oh. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan kemurahan Tuhan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu.
Hamba berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengendalikan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Berkati dalam keluarga, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, pulang dengan membawa segala berkat mujizat dari Allah Bapa kita, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya dan beriman. Katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.